menjadi hamba yang memenangkan. Bapak Ibu, dalam bahasa Jawa, kitab suci bahasa Jawa biasanya hamba diterjemahkan apa Bapak Ibu? Abdi, yang lebih tepat batur tukon. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia batur tukon apa Bapak? Batur tukon budak. Bahasa Yunaninya doulos. Jadi orang jadi budak itu paling tidak ada dua hal yang menyebabkan. Yang satu kalah perang, jadi tawanan. Maka ada yang namanya putri Triman. Nah kan ada. Jadi kalau salah satunya kalau misal raja kalah ya permaisurinya, putri-putrinya di lain orang. Pokoknya manut. Dua, karena tidak bisa membayar hutang, itu menjadi hamba, menjadi doulos, sehingga apa-apa manut. Jadi itu konsep itu mulainya dari sana. Seorang hamba harus oke, apapun juga. Jadi pokoknya oke dan oye kan gitu. Oh, dilakukan dengan ikhlas karena memang posisinya menjadi hamba. Mari saudara kita lihat ilustrasi ini. Saya nggak tahu kenapa kecil atau mungkin multimedia kena hamba dari kecil itu ya. Nah saudara, dari lagunya, judulnya apa? Hati Seorang Hamba. Lagu ini ternyata mengingatkan kita yang namanya hamba itu bukan sekedar status, tetapi hati. Hatinya itu melayani, menghamba kan begitu. Kadang-kadang kan itu hanya status sebagai hamba kan. Ada loh presiden tapi hanya petugas partai misalnya, itu kan hamba Bapak Ibu. Nah artinya hamba itu benar-benar melayani, benar-benar tidak hanya status seolah-olah hamba tapi berkuasa. Itu hati sebagai hamba. Lalu Bapak Ibu ada yang ingat ini gambarnya yang kanan itu seorang tentara Romawi, yang sebelah kiri siapa Bapak Ibu kira-kira? Yang jelas bukan saya itu, walaupun sama jubahnya putih. Itu adalah di dalam Matius itu cerita ketika Yesus bertemu dengan tentara Romawi yang hambanya sakit. Hambanya sakit demam. Lalu ketika Yesus mau datang ke rumahnya, apa yang dikatakan? Oh, tidak layak. Karena kalau saya sebagai tentara punya atasan cukup perintah, itu bisa. Nah yang menarik adalah tentara ini punya hamba dan hambanya sakit. Ternyata sampai keroyo-royo, apa ya Bapak Ibu, keroyo-royo, menspesialkan kan gitu. Tidak menggantungkan pada BPJS. Artinya kalau hamba ini udah punya BPJS berangkat ke puskesmas terdekat. Enggak, sampai mencari Yesus, sampai ke rumah sakit pusat kan gitu artinya. Kan itu dekengannya pusat kan gitu. Sampai ke pusat, bahkan ke Yesus. Artinya hubungan hamba dan tentara ini dengan tuannya itu dekat. Walaupun statusnya sebagai hamba, tetapi menginspirasi sampai tuannya. Itu cerita yang sangat menarik. Seringkali kita melihat hamba, pelayan, pembantu dari kacamata manusia, status sosialnya kadang-kadang tidak menghargai. Nah, hari ini
kita diajak melihat kekuatan hamba yang menginspirasi kehidupan. Kekuatan melayani, kekuatan menghamba, kekuatan melakukan kepedulian dengan ketulusan. Itu yang akan memenangkan kehidupan. Seperti kisah. Bahkan Yesus katakan apa Bapak Ibu? Tidak ada di antara orang Israel yang imannya sekuat ini. Tentu tuannya atau tentara Romawi bisa begitu percaya. Paling tidak terinspirasi oleh hambanya, pekerjaan setiap harinya yang melakukan pelayanan dengan ketulusan. Itulah kekuatan yang memenangkan. Mari kita akan lebih beri energi, kita beri kekuatan lewat firman Tuhan di kitab Injil Markus. Lagunya Kepadaku melayani lebih multimedia bisa dijembrengkan supaya kelihatan tulisannya besar lagi, bisa maksimal, besar maksimal kah? Oke, mari Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3. Sekeluarnya dari rumah ibadat dengan Yakobus dan Yohanes pergi Simon dan Andreas, ibu mertua Simon terbaring karena mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Nah, lalu, memang hanya lalu Bapak Ibu. Nah, ada perbedaan. Ketika hamba perwira itu sakit, Tuhan Yesus nggak datang. Sementara mertuanya Simon sakit, ibu mertuanya Yesus datang. Nah, tentu seringkali kita dipaksa dengan penjara namanya patok bangrong. Biyen ki nak aku ngene. Nah aku yang ngene, zamanku biyen ngene. Nah, tapi itu bukan zaman biyen. Berubah semua situasi dan kondisi. Begitu juga mungkin karena itu hambanya perwira dan jauh, sementara ini ibunya Simon konco dewe, satu grup WA. Ini kan ikatan sosial emosional. Bisa saja, ya sudah tak doakan. Beda ketika datang menjenguk ke rumah, ada suasana yang berbeda, ada kebanggaan, ada cerita yang bisa dibagikan. Seorang Yesus datang, bahkan kadang-kadang bisa menyiapkan sego goreng, kan itu, bisa menyiapkan minuman yang nanti diceritakan, Tuhan ini aku buat sendiri loh, semakin sembuh setelah itu langsung. Nah, ini suasana yang beda. Itulah hamba yang melayani tetapi tidak terikat situasi. Wah niku dudu Pak nganu kula, jatah kula kok niku. Di jurusane nak kula kon ngene, beda job ya ana bayare dhewe. Nah, hari ini saudara, untuk menjadi seorang pelayan ketika situasi membutuhkan, harus turun gunung, harus datang, tidak terjebak dengan tugas-tugas formal. Ada banyak orang kehilangan pelayanan, kepedulian karena penjara posisi yang membuih. Loh, aku ini kan lebih tua, kosok mendoakan yang
hamba yang memenangkan adalah hamba yang tidak terjebak, tidak terbuai oleh posisi duniawi. Itulah yang memenangkan. Yang kedua, lagunya. Nah, ini lagunya bagus. Ada setan di hatimu, setan belang mata keranjang, tukang godain anak orang. Emang betul Setan itu bisa diartikan dunia roh yang mungkin bentuknya bisa tradisional. Setan tradisional apa Bapak Ibu? Wewe gombel kan itu. Yang kedua pocong kan gitu. Ketiga gendruwo. Keempat kuntilanak. Kelima suster ngesot. Wah, ada lagi? Oh, ada yang tuyul kan gitu. Nah, ya memang itu dunia roh. Tapi kita nggak akan ke sana, saya takut nanti jadi paranormal. Tetapi yang menarik, kekuatan kegelapan ini ternyata menginspirasi, betul? Menginspirasi. Jadi ternyata setannya di kuburan, setannya di kegelapan. Ternyata kadang-kadang kita punya imajinasi setan di hati. Ada setan di hatimu. Nah, itu lebih bahaya. Kalau orang takut setan masih mending, tapi orang jadi setan, orang sama seperti setan, bahkan lebih jahat dari setan. Nah, itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus melayani penyembuhan. Setannya nggak boleh bicara. Bukan hanya setannya, tetapi imajinasi kesetanan harus dihapuskan dalam hati kita. Ketika hati kita menjadi hamba untuk melayani yang tulus dan ikhlas, tetapi ada suara setan, mumpung ngiras-ngirus, gitu Bapak Ibu. Banyak orang tahu Bapak Ibu pas pelayanan, siapa yang ngeleke? Sambil seperti Hofni dan Pinehas. Mumpung bapak saya Imam Eli itu tugasnya membawa korban perlu dititel, diicip-icip. Nah, hari ini hati-hati ketika kita mau menjadi hamba, ketika ingin melayani, mari kita penjara setan-setan yang seolah-olah memakai jubah malaikat. Di firman Tuhan dikatakan adalah iblis berbulukan malaikat terang. Wah, bayangkan iblis itu pakai casingnya itu malaikat terang. Jadi yang namanya kejahatan, yang namanya kegelapan, yang namanya setan ada di mana-mana. Waspadalah kata Bang Nabi. Maka Tuhan Yesus katakan bongkar, bakar bait suci. Karena suara setan itu selalu berbunyi. Bahkan dalam setiap pelayanan, bahkan di dalam setiap kehidupan persekutuan yang kekuatannya lebih dahsyat. Maka kita penjarakan. Kalau kita ingin menjadi hamba yang memenangkan, maka salah satunya caranya kita kunci keinginan-keinginan setan. Yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan keinginan setan dan keinginan ke manusia. Karena sama-sama bisa diotak-atik, ditutupi dengan pasal, ditutupi dengan firman. Hari ini, mari kita menjadi hamba-hamba yang memenangkan, yang berani memenjara suara setan
dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, saudara, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya. mari saudara kita baca, semoga bisa terbaca, walaupun saya harus pakai kacamata. Kita baca hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saya percaya firman ini tentu muncul dalam dunia manual. Kalau pergi itu mandi dulu, kalau pergi ganti baju dulu, kalau pergi sikatan dulu biar tidak bau ketemu orang, kan itu. Itu dunia manual, naik perahu, apa itu malah tradisional sekali. Tetapi dunia digital tentu beda. Mungkin kadang-kadang tidak perlu sikat gigi, mungkin karena ada sesuatu yang harus diberitakan. Mungkin tidak dari rumah ke rumah. Kalau bahasanya Pak Projo, yaitu kayak bancak doyok itu, milangkori itu, jajah desa milangkori. Tahu semua jajah desa milangkori itu? Itu patuen, jajah desa kori itu rumah. Setiap rumah disamperi, home visit, datang satu persatu. Mungkin beda. Loh, sekarang kan sudah ada WA. Iya, kalau ada WA ya setiap pagi dijawab. Kan gitu Bapak Ibu. Kan banyak orang di grup ditanya, besok pagi baru menjawab. Ya kalau memang ingin menyapa ya tunjukkan dengan dunia modern itu, kepedulian itu. Banyak orang seolah-olah sok gaul, tapi tidak pernah coba ikut di dalam pelayanan dan kepedulian di dunia digital. Ada banyak cara. Anak-anak muda bisa bikin slogan, bisa bikin reel, bisa bikin YouTube. Ada banyak. Kenapa kita sering tidak memanfaatkan? Kita berdiri stagnan, tidak pergi hati kita untuk peduli pada orang lain. Itu yang dilakukan Yesus. Walaupun Yesus viral, walaupun Yesus buka praktek, mungkin tidak usah kemana-mana, datang. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Karena dia berjiwa pelayanan, berjiwa hamba yang jemput pula, yang aktif. Karena itu yang memenangkan. Ketika kita datang, ketika kita mendoakan, ketika kita memberikan perkataan, mereka yang kita layani juga akan melihat bagaimana kepedulian kita, rela datang, bagaimana rela menyentuh pundaknya, mendoakan, bertatapan dengan mereka dengan mata-mata yang penuh ketulusan. Itulah pergi, itulah aktif untuk melayani, bukan hanya menunggu karena terpenjara oleh posisi. Mari saudara, hari ini kita bongkar ketika ternyata seringkali kita terbuai dengan posisi-posisi keenakan, fasilitas-fasilitas kehidupan, seolah-olah kita menggantungkan fasilitas itu. Kita bisa memesankan dengan mungkin dengan GoFood, mungkin dengan paket, dengan cara-cara apapun. Jangan sampai menghilangkan kepedulian kita untuk pergi, untuk melihat orang lain sebagai Tuhan yang kita layani. Ada banyak fasilitas orang mendapatkan bantuan, apalagi dengan cara rekening. Tetapi hari ini jangan sampai kemodernan, fasilitas-fasilitas kehidupan menghilangkan hati kita, membunuh hati kita, peduli dengan orang lain, malah kadang-kadang menyepelekan karena kemudahan, karena kepraktisan. Tapi hari ini mari kita ubah supaya kita layak untuk menerima perjamuan kudus Tuhan dan kita menjadi hamba-hamba yang memenangkan. Amin. Saat teduh bagi kita.